Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Abdul Karim, alhamdulillah di malam hari ini beliau sudah bisa hadir setelah sekian tahun menunggu kedatangan beliau. Alhamdulillah di malam hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang selanjutnya sholawat yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu yang mungkin tidak seperti biasanya. Kita biasanya ada majelis kemisan di malam Jumat, dan kali ini spesial di malam minggu, yang biasanya kita jalan-jalan sama istri, anak, keluar makan malam. Hari ini merelakan waktunya untuk bisa bertolabul ilmi, bermajelis, yang insya Allah ini bekal kita untuk bisa mengarungi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kajian kita akan membahas tema yang spesial, yaitu tema suami dulu ayah kemudian. Ya, ini tema ini diangkat memang atas keresahan kami bahwa ternyata di Indonesia ini termasuk negara fatherless, negara yang 20% fatherless. Jadi kehadiran ayah di tumbuh kembang anak itu ada mereka tidak ada kehadiran ayah di dalam tumbuh kembang anak. Ya, dalam risetnya yang pernah saya lihat di internet itu di Indonesia ada 20%. Jadi misalkan kita ada ayah 100 juta gitu ya. Jadi ada 10%-nya kan 10 juta. Kalau 20% berarti 20 juta ayah mereka itu tidak ada hadir dalam tumbuh kembang anak. Entah mereka sibuk bekerja atau mungkin orang tuanya juga sudah meninggal. Nah, ini menurut kami sangat memprihatinkan sekali ya. Maka perlu ada kajian-kajian seperti ini yang memang khusus untuk bahas tentang peran suami maupun peran ayah. Karena menurut saya pribadi yang selama ini kita jalani tidak ada sekolahnya menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah. Tiba-tiba nikah jadi suami, terus tahu-tahu sudah jadi ayah gitu. Padahal di masa-masa kita ini internet itu menjadi kiblat. Bukan majelis-majelis ilmu seperti ini di masjid, tapi media sosial itu kadang menjadi kiblat keluarga. Kiblatnya entah itu di TikTok atau di Instagram gitu. Mungkin kita bisa sering lihat juga di media sosial gimana peran suami yang sangat jauh sekali yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gimana yang suami itu tidak punya kuat, kalah dengan istrinya. Gayanya misalkan dia di belakang istri itu sok gaya gitu ya, tapi ketika di depan istri dia kalah. Itu konten-konten yang memang tidak pernah mendidik gitu ya. Ada ayah-ayah yang memang mereka cukup dengan menafkahi aja, tidak pernah memikirkan pendidikan anaknya, visi misi, apalagi memikirkan tentang visi misi keluarga. Maka insya Allah di malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menjadi seorang suami yang baik, gimana sih menjadi seorang ayah. Maka kalau kita pengen dicintai anak-anak kita, maka kita harus dicintai istri kita dulu. Setuju benar? Ya, jangan sampai kita dicintai anak tapi nggak dicintai istri gitu, atau kebalikannya, dicintai istri tapi nggak dicintai anak. Maka
kita laki-laki itu ya punya dua peran, menjadi seorang suami yang punya tanggung jawab dan menjadi seorang ayah yang amanah. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar bersama bareng Ustadz Karim. Monggo Ustadz, langsung bisa dinarak Ustadz. Mungkin dari teman-teman sudah kenal beliau, so saya akan menyampaikan sedikit tentang biografi beliau. Ustadz Abdul Karim sekarang beliau tinggal di Semarang sebagai penanggung jawab syariah Kutab Al-Ikhlas Semarang. Juga beliau juga sebagai pebisnis, ada bisnisnya ada apa aja nih tadi. Dan beliau dikaruniai 8 anak dari 1 istri gitu. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja biar waktu kita bisa efektif untuk malam hari ini sesuai dengan tema kita, suami dulu, ayah kemudian. Kita akan tanyakan langsung kepada Ustadz Karim, kalau menurut pandangan Islam sendiri itu terkait dengan suami dulu, ayah kemudian itu seperti apa dan? Baik, saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak dan ibu sekalian, ini ayah muda atau ayah setengah tua? Tanggung kan? Ayah tanggung. Karena temanya ayah muda. Ya, alhamdulillah muda semua ya. Ini paling tua kayaknya 35 ya. Terus oh baik ya, tema kita malam hari ini ayah dulu, suami dulu, ayah kemudian. Ada sering kita mendengar orang ada yang gagal sebagai suami tapi tidak gagal sebagai ayah. Pernah dengar begitu? Ada artis yang cerai misalnya, kemudian anaknya masih bisa baik, itu dikatakan dia gagal sebagai suami tapi sukses sebagai ayah. Itu bisa pembenaran yang harus kita luruskan. Kalau mengacu kepada doa, meskipun yang doa bapak-bapak ya, doanya Nabi Ibrahim apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Doa itu tidak mungkin kebetulan. Ketika Allah memberikan urutan, itu pasti skala prioritas. Dan orang-orang itu berdoa Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkan untukku pasangan yang qurrata a'yun, baru wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kan begitu detailnya kan, pasangan menyejukkan mata, keturunan yang menyejukkan mata. Kenapa kok dimulai dari pasangan? Karena tidak mungkin ada keturunan yang baik lahir dari orang yang tidak baik ya. Maka kesimpulannya bisa begini, tidak mungkin bisa menjadi ayah yang baik kalau tidak bisa menjadi suami yang baik. Gitu misalnya. Siap. Jadi kalau kita suami dulu baru ayah, betul itu. Tidak mungkin jadi suami yang ayah yang baik kalau gagal sebagai suami. Kenapa? Kita karena acuannya ini tentu parenting nabawiyah ya. Basisnya adalah sirah pastinya. Sirahnya al-anbiya, para nabi. Banyak ayat hebat di Quran. Misal yang terkenal Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ketika Nabi Ibrahim sukses mendidik Ismail, ketika Ismail itu disembelih, padahal Ibrahim itu ayah yang jarang pulang, jarang ketemu anaknya, tapi anaknya bagus. Ada ayah yang pulang tiap hari, anaknya nggak bagus. Kenapa nggak bisa itu? Nah, karena Ibrahim sukses mendidik Hajar. Sehingga ketika hari-harinya yang disampaikan kepada Ismail itu selalu kalimat-kalimat positif tentang bapaknya. Nah, ayahmu itu sebenarnya ya pengen banget sama kita ya. Cuman ayahmu itu kan seorang nabi, tugasnya di Palestina. Allah menghendaki beliau itu berdakwah di sana. Sebenarnya ayah itu kangen pengen ketemu kita, kumpul, tapi Allah lebih dicintai oleh ayahmu. Apa yang tertanam dalam benak seorang anak? Pasti kerinduan, kebanggaan, wibawa ayah mesti naik. Kenapa? Kalimat istri positif. Nah, sebaliknya kenapa muncul Kan'an?
Kan'an itu putranya Nabi Nuh. Kita bayangkan orang biasanya kalau sudah kepepet itu pasti apapun akan dilakukan. Maka ada pepatah, tidak ada rotan akan pun jadi ya. Itu kan kapal sudah berlayar, air sudah di mana-mana, kan antum dipanggil, ya bunaya irkam ma'ana. Anakku ayo naik kapal sama ayah sini. Anak itu membantah itu. Dalam posisi kepepet dia masih membantah dengan mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak ya, aku mau naik ke gunung saja. Akhirnya tidak bakal sampai gunung. Kenapa di saat kepepet itu seorang anak masih berpikir begitu? Karena hari-harinya yang dilihat adalah ibu membantah kepada suaminya. Ya. Jadi hari-hari kalimatnya itu kalimat negatif terus, akhirnya anak tumbuh negatif. Maka tentu kalau ini contoh yang tidak baik, berarti figur ayah ini luar biasa berpengaruh kepada figur suami ya, kepada seorang anak, karena anak akan melihat bagaimana keseharian ayahnya memperlakukan bundanya. Segera gitu Pak Arus. Baik dulu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kenapa tadi berarti intinya kan keharmonisan keluarga tadi ya, iya, antara suami sama istri. Jadi kenapa ini menjadi penting karena keharmonisan ini akan menjadikan akan jadi hadiah buat anak gitu ya dia. Iya. Itu seberapa penting harmonisan tadi ya, iya. buat hadiah buat anak ini. Betul. Jadi anak akan merekam apa yang dilihatnya. Bahkan dia kadang tidak mendengar apa yang diucapkan orang tuanya. Dia melihat dia merekam apa yang dilihat. Bahkan Nabi pernah menyampaikan kan, tolok ukur kebaikan suami itu adalah perlakuan kepada istrinya. Maka kalimat Nabi, khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling lembut kepada pasangannya, dan saya yang paling baik kepada istriku. Ya. Nabi pernah enggak? Istri Nabi pernah enggak manja-manjaan sama Nabi? Pernah? Bahkan maaf ya, ini mungkin agak ekstrim ya. Aisyah pernah cerita, saya mandi janabah sama Nabi di satu bejana. Kan kita nggak sampai begitu ya, sampai semesra itu kan. Itu menunjukkan bahwa Masya Allah ya, memang Nabi sudah menggaransi aku yang paling baik kepada pasanganku. Nah, hal yang begini ini yang akan terekam oleh anak-anak. Suami yang menghargai istri, ya. Tadi dikatakan ada memang suami yang takut istri. Di sana sini orangnya nggak hadir sini nggak hadir. Sini sawah koam-koam semua. Ya. Kembali ke tadi, harmonisasi ya begitu. Jadi kalau Al-Quran sudah punya contoh di surat At-Tahrim ya, ada 4 keluarga kan di ayat itu. Pertama keluarga Rasulullah, tentu ada konflik di mana konfliknya ini menyebabkan beliau ditegur oleh Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Jadi sering sekali suami itu jatuh dalam kesalahan karena ingin membahagiakan istri ternyata ya. Jadi tidak boleh ini. Ada yang kedua keluarga Lot, sama keluarga Nabi Nuh, ini nggak ideal ya. Suaminya baik, masya Allah, istrinya tidak baik. Korbannya siapa? Suami baik, istri nggak baik, korbannya siapa? Anak. Ya. Bahkan ada yang menderita nanti, suami tidak baik, istri baik. Ini contohnya Asia. Asia itu menderita luar biasa itu. Doanya sampai begini, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi. Jadi Asia itu hari yang paling dirindukan adalah ketika Fir'aun tidak di rumah. Bayangkan itu. Ada nggak istri kita yang doanya bojoku lu mau muga-muga ora balik itu. Buruk sekali suaminya Fir'aun itu ya. Jadi hari-hari itu harapannya najini min Fir'aun, dan sampai nyebut nama suaminya, ya Allah selamatkan aku dari kejahatan suamimu Fir'aun. Kenapa? Tidak ada surga dalam rumahnya, ada neraka pokoknya. Pokoknya nak Fir'aun pergi surga, Fir'aun balik
neraka rumah itu ya. Ini menderita sekali kalau suaminya buruk, istrinya baik, yang menderita pasangannya. Ya, yang terbaik tentu adalah keluarga Imran. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Masya Allah mau memperbaiki diri, bahkan dipuji oleh Allah, termasuk keluarga pilihan. Dan satu-satunya surat di Al-Quran yang judulnya keluarga hanya satu, surat Ali Imran. Ini tentu menjadi tantangan. Jadi jangan disimpulkan begini, kalau diajak baik, kita pakai alasan Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh gagal apa mana? Saya gitu ya. Nah diajak ikut Imran nggak mau, padahal Imran bukan Nabi, bukan Rasul, ya bisa bagus gitu ya. Jadi harmonisasi sangat penting untuk ke depan, masa depan anak itu, karena orang tua itu akan jadi cerminan anak-anak. Bahkan ada loh anak perempuan yang sampai ngomong begini, Bun, aku besok kalau mau nikah pengen suami kayak ayah. Kenapa? Sama itu. Karena ayahnya sangat sosok yang Masya Allah lembut, perhatian, ya selalu mengedepankan keluarga itu. Ada nggak anak kita yang ngomong aku nggak mau kayak ayah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Sampai tadi. Alhamdulillah ya. Itu Pak Amir, jadi betapa penting harmonisasi itu, karena anak melihat langsung apa yang dirasakan di dalam rumahnya gitu. Baik, terima kasih Tad. Terkait dengan peran suami juga Tad, yang fenomena yang ada di masyarakat ini kan, ketika suami sudah nyari nafkah, berarti tugas dia itu udah selesai gitu kan. Selesai. Ya, udah selesai. Dia peran tadi secara emosional atau peran sebagai seorang pendidik, atau bahkan kalau ibu itu adalah madrasah pertama, maka ayah itu kan katanya kepala keluarga, kepala sekolahnya gitu kan. Apalagi jadi kepala sekolah itu kan. Ya, kepikiran dua orang gitu. Nah ini fenomena seperti ini gimana Dan? Supaya mungkin ya teman-teman tidak sampai ke sana gitu ya. Iya. Ya, tips-tipsnya seperti apa gitu? Ini sudah terpatri ya dalam benak masyarakat secara umum ya. Apa tugas suami? Mencari nafkah. Apa tugas istri? Menghabiskan nafkah. Ya. Tugas suami, nah ini nanti ayat yang Masya Allah ada yang mengumpulkan ya pakar parenting ya. Jadi sekian banyak ayat tentang rumah tangga, kuncinya satu, An-Nisa 34. Ternyata rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin bagi wanita. Apa tugas pemimpin itu? Kenapa Allah jadikan pemimpin? Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat ini menunjukkan suami itu jadi pemimpin karena dia telah memerankan dua peran. Satu, peran membimbing. Ya, maka tugas suami itu berat. Ketika akad nikah itu memang Masya Allah ya, satu ikatan yang kuat itu adalah akdun nikah. Maka pesannya Allah itu misaqan ghalidha. Ini ikatan yang kenceng, jangan sampai lepas. Kita bayangkan kalau kita punya anak perempuan ya Pak, kalau kita mau ngitung-ngitung itu ya, kita sekolahkan tinggi-tinggi, kemudian maaf kalau mungkin jurusannya spesial ya, kedokteran misalnya, baru lulus nikah ikut suami, terus jarang pulang ke kita itu gimana? Kita sudah adol kebun sawah gitu ya. Jadi begitulah kan ujian seorang orang tua yang punya anak perempuan itu. Maka saking legowonya itu seorang laki-laki itu harus amanah, betul ya. Maka tadi kata Rasulullah, khiyarukum li ahlihi, yang terbaik di antara kalian itu yang paling baik kepada pasangannya. Kita ini nerima sudah jadi begitu, betapa senangnya, harusnya amanah. Nah, tadi kembali ke pertanyaan ya. Nah, tugas pertama itu membimbing, tugas kedua baru wabima anfaqu min amwalihim, mencari nafkah. Tadi harus imbang memang dua ini ya. Satu, jangan sampai maaf ada suami yang mukondo. Apa mukondo? Istilahnya kok aneh. Ya wis pokoknya ya uripe mau
Ini pernah nonton film ini Dunia Terbalik? Pernah? Istrinya yang kerja ya diantar ke pabrik ya, nanti salaman dicium tangannya, suaminya balik isah-isah umbah-umbah ngomong anak gitu ya, nanti sore jemput lagi gitu ya. Ada gitu Banyak. banyak. Nah, setelah ngantar istri tinggal mancing gitu ya, cocok. sore balik. Ini kan terbalik kan itu kan. Itu juga keliru besar itu, makanya qawamnya nggak ada nanti ketika suami tidak punya kemampuan mencari nafkah. Jadi dia dihormati itu karena satu tadi, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang telah diberikan itulah dia harus ditaati oleh pasangannya. Nah, jadi kalau baru memerankan satu berarti belum lengkap perannya. Jangan pula hanya di rumah saja bersama anak tapi nggak kerja, itu juga buruk tentunya. Karena kemuliaan laki-laki itu ya dia bekerja mencari nafkah, juga mendidik anak-anak, tentu bagian dari dia berperan secara emosional. Emosional itu berarti ya tidak cukup kalau kita sering mendengar nafkah lahir batin. Nah, itu kurang lebih lah. Tapi realitanya gini Dan, ketika kita sebagai suami kerja di luar, pastinya kan kerja itu juga banyak masalah ya, mulai ketemu orang banyak itu. Kadang hiburannya itu juga mancing jadi hiburan kan. Maka gimana ini cara ngelola ketika di rumah itu kita ngelola emosi kan? Ya, supaya keharmonisan rumah tangga ini tetap terjaga, itu gimana? Ibu guru saya nanya ini, kalau suaminya punya hobi didukung apa enggak? Hobi mancing misalnya. Mancing bisa didol kita ya, setuju Dan. Atau hobi futsal, malam-malam futsal, masalah enggak bagi ibu-ibu? Masalah? Ya. Misalnya besok pagi nih berangkat kemana gitu ya, mancing, pulang sore, masalah ya. Ada yang menarik ya, ketika ini bicara masa lalu Rasul sebelum jadi Nabi ya. Ini kita sebut Muhammad karena belum jadi Nabi ya. Apa yang dilakukan Muhammad menjelang jadi Nabi? Sering apa? Bertahanus. Apa tahanus? Menyepi. Jadi di gua Hira itu Masya Allah bukan sehari dua hari, kadang sepekan, kadang sebulan bahkan itu. Suaminya, istrinya Masya Allah, jenengan bayangkan yang pernah ke gua Hira ya, tempatnya tinggi terjal. Itu kalau sekarang suami tengok-tengok nganggur, istrinya itu setiap hari nawari mau berapa lama ya, pagi diantar makanan ya, baju kotornya diambil diganti yang baru gitu. Ini kalau mau diumpamakan, Mas mau mancing berapa hari gitu. Kilo bekale tak siapke. Cocok gak itu? Jadi sampai hal-hal yang tidak penting itu menjadi penting ketika sudah menikah. Ya. Hal-hal yang tidak penting jadi penting. Iya. Apa kata Rasulullah? Ada yang nggak sia-sia, ya apa itu? Ya obrolan suami istri sepanjang malam, kan bergadang itu buruk. Kata Rasulullah, kan kata Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'da. Nabi itu benci tidur sebelum isya dan bergadang setelah isya. Tapi kalau suami istri ngobrol ngalor ngidul buat sampai pagi pun Allah suka itu. Kenapa? Karena disitulah akan terbangun apa nanti komunikasi yang baik. Jadi penting Pak, healing sekali suami hobinya didukung. Mungkin yang seneng futsal tokoknya sepatu gitu ya. Jadi supporter juga kan? Pasti tambah seneng itu ya. Bayangkan selama tidak melalaikan kewajiban loh ya. Jadi bayangkan, saya juga gitu, misalnya sedang naik gunung, tiba-tiba istri nggak dikasih uang belanja khusus, hanya nyisikan diberikan apa sepatu gunung, gimana rasanya? Seneng gitu kan, pasti tambah sayang nanti. Modal sepatu diganti toko kemas, insya Allah gitu.
Tapi nek ngarang-ngarang tambah gak seneng gitu Pak. Suami itu begitu. Jadi suami Anda seneng apa? Calanang itu bebas ya. Seneng bal-balan ra apa-apa, mancing ra masalah. Yang penting tahu batasnya. Kadang hal nggak penting itu jadi pemanis-pemanis itu penting. Rumah tangga kok serius banget ya. Pak nek meh mancing jangan izin istri Pak itu ya. Dek izin mancing ya jangan itu mesti kan gitu. Tidak berangkat aja gitu. Jadi penting Pak cair, healing biasa aja rumah tangga itu nggak usah serius-serius. Rasulullah itu berhari-hari berbulan-bulan itu disupport sama istrinya. Itu nganggur nggak datang ke duit loh Pak itu ya. Disupport itu ya. Support ya. Utang-utang Jadi jangan dikira rumah tangga itu nggak butuh pemanis, butuh sekali seperti itu ya. Berarti untuk para pemancing punya dalil enggak? Dilegalkan. Ya tentu tahu batasnya kan, teman-teman sudah ngaji semua pastinya ya, nggak nabrak waktu sholat dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan komunikasi tadi kan, ini menarik kayaknya karena tadi dikatakan bahwa ngobrol yang tidak penting itu akan jadi penting gitu ya ketika sudah menikah. Tapi kadang-kadang kan kalau wanita mungkin seneng ngomong gitu ya, karena risetnya kan mereka butuh 20.000 kata untuk bisa dikeluarkan. Tapi kalau para ayah ini atau suami ini kan ngomongnya kadang seperlunya kan. Nah ini gimana cara mulainya kan? Yang diomongin tuh apa kira-kira gitu. Ya mungkin kan ngomongin tonggoni jadinya gimana? Ya kan ada yang ngomong ya, kenapa suami sedikit bicara? Karena keturunan Adam. Adam itu apa? Perempuan keturunan Hawa, gitu. Makanya butuh berapa Pak Amir? 20.000 kata. Ya. Baik ya. Maksud berumah tangga bingung ngobrol apa? Ya. Jadi begini. Nabi kata Aisyah ini, Aisyah itu Masya Allah ya, karena istri yang paling muda, tentu Nabi tidak bisa menyamakan dengan yang tua kan. Bahkan ketika Nabi pergi, Aisyah diizinkan bawa teman-temannya main, bawa boneka, pasaran gitu. Nabi datang pada pergi kabur gitu ya. Kadang Aisyah minta diantar nonton teater sekarang ya, nonton apa nih? Anak orang-orang budak-budak Habasyi latihan perang itu dituruti sampai bosen itu. Yang bosen Aisyah bukan Nabi yang mendampingi gitu ya. Adapun suami memang sedikit bicara. Ini tentu ibu-ibu juga harus tahu kalau suami diam itu, diamnya suami itu mikir apa Pak? Endo. Ya. Katanya istri diam tuh mikir ya, ini COD apa, check out apa gitu ya. Suami mikir ya, daftar ulang, SPP, cicilan gitu ya. Jadi diamnya ternyata penuh beban Pak. Maka perlu dicairkan ya. Istri juga harus tahu sebenarnya ada perbedaan otak antara laki dan perempuan ya. Otak laki-laki itu ada yang meneliti ya. Jadi laki-laki itu suka kadang tidak banyak ditanya sebenarnya. Jadi kalau suami ada masalah itu kadang diem aja itu sudah. Ya, dia di rumah tengok-tengok sambil apa? Ngalamun. Scroll. Biasanya cuma scroll ya, tidak check out ya. Nah itu yang menjadi penting itu tadi ya, berlatih untuk mendengar. Ya, istri kita itu Pak jenengan sudah ada pengalaman pastinya, masing-masing kan bisa beda. Istri itu kalau banyak masalah jangan dengarkan aja itu sudah seneng ya Bu. Didengarkan itu sudah seneng, itu kayak sudah menemu solusi. Padahal kita yang mau mandok-mandok itu is gampang deh insya Allah gitu kan. Kan nggak selalu perempuan itu butuh solusi, cuma didengar aja bagi perempuan itu sudah diapresiasi, dihargai. Justru suami yang baik itu pastinya kalau sudah di rumah itu maaf ya, waktunya jangan untuk gadget ya, kita taruh dengarkan keluhan istri kita, itu sudah sebuah apresiasi luar biasa ya. Jangan bingung ngobrol apa. Baik, untuk selanjutnya ini apa kan ciri-ciri ayah yang benar-benar itu hadir dalam kehidupan anak? Ketika kalau Indonesia sendiri dikatakan ya
fatherless country tadi ya, bahasa kerennya kayak gitu katanya. Dari negara yang memang kehadiran ayah itu sangat minim sekali, walaupun tadi dia tuh ya pulang kerja pulang ada, tapi secara peran kehadiran itu sangat minim sekali. Nah, itu kalau ciri-cirinya seperti apa ketika ayah itu memang benar-benar dia tuh hadir ya, hadir dalam tumbuh kembang anak gitu. Hadir secara fisik ya, ada quantity time, ada quality ya. Kalau quantity itu kan intensitas ya, sering ketemu, hampir nggak pernah keluar kota. Ada ayah yang nggak pernah jarang keluar kota kan, di rumah aja itu, kerjanya online itu ya, di rumah terus ini. Itu berarti kuantitinya dapat, tapi belum tentu quality. Quality itu belum tentu di rumah itu bisa hadir secara peran. Oke, fisiknya hadir, tapi perannya nggak ada gitu. Ada beberapa rumah tangga yang sibuknya bisnis itu tentu tidak ingin terganggu anak. Maka apa yang paling simpel agar anak nggak ganggu pekerjaan orang tua atau nggak merasa orang tua terganggu apa? Kasih kotaan itu. Kasih HP. Nah, itu sudah solusi ya. Bagi sebagian orang selesai itu. Anak sibuk, orang tua nggak terganggu gitu. Nah, ada tentu tadi bicara tentang quantity dan quality, ya itu yang paling bagus ya quality. Quality itu kualitas pertemuan itu diisi dengan kebaikan. Satu misalnya, hal yang menarik adalah anak-anak kita ini harus banyak sentuhan. Nabi itu tentu contoh yang terbaik. Mungkin bisa beda ya kulturnya, tapi Nabi selalu punya teladan di semua fase. Ada anak kecil tentu banyak dicium, tapi jangan kayak Gus yang sekarang Gus Ilham. Gus Kopok ngambung anak wong itu nggak patut itu. Dan Nabi yang ngambung yang putune sendiri ya, anak kita banyak dicium anak kita tuh kalau masih kecil ya, itu membangun bonding nanti ya, kedekatan yang akrab. Jadi anak kecil jelas butuh sentuhan fisik yang pertama. Kalau dia sudah mulai gede tentu beda ya, nggak harus dicium, mungkin hanya dielus-elus kepalanya ya. Anak laki-laki dirangkul yang sudah beranjak remaja ya, dudukkan bareng ya. Nah, anak perempuan ya, perempuan tentu kalau dekat dengan ayahnya, sampai ada kalimat yang sering kita lihat kan, anak perempuan adalah cinta pertama ayahnya gitu ya, karena saking dekatnya gitu. Dan yang jelas konsepnya dalam Islam laisa dzakaru kal unsa, anak laki-laki nggak sama dengan perempuan, harus beda, pendekatannya berbeda gitu. Jadi pertama sentuhan fisik Pak, di zaman Nabi itu ada loh, ketika majelis tiba-tiba ada anak kecil hadir, kemudian dicium, kemudian dipangku ya. Kemudian jarak agak lama datang lagi anak kecil yang lain, datang dicium, ditaruh di bawah. Melihat perlakuan yang berbeda itu Nabi tegur ya, jangan memperlakukan yang berbeda, itu awal dari kecemburuan. Maka kalau fasenya sama, perlakukan dengan sama, itu namanya adil. Kecuali yang satu lebih gede ya, sudah beda perlakuannya, nggak masalah. Pertama sentuhan fisik. Yang kedua, kalau Nabi sampai main kuda-kudaan kan, beliau sholat di tumpai cucunya gitu ya. Itu bahkan Nabi ketika mau ke masjid melihat anak kecil main burungnya mati, nangis, Nabi menghentikan langkahnya menghibur anak kecil itu sampai dia kembali tersenyum. Hadisnya kan pendek, ya Aba Umair madza fa'ala Nuhair. Dari satu hadis itu banyak sekali hikmah-hikmah tentang pentingnya sentuhan fisik. Itu kan Nabi jongkok, kemudian dipegang pipinya, ditatap oleh Nabi dengan penuh sayang, dipeluk oleh Nabi, tangisnya reda. Itu ayah yang hadir, orang tua secara fisik. Ada orang tua yang nggak bisa hadir, tetapi perannya nyata. Bapak Ibu pernah dengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Pernah ya? Umar bin Abdul Aziz sampai saking adilnya, sebagian al-sejarah masukkan Khalifah yang ke-5. Abdul Aziz ini dulu seorang gubernur, tinggalnya di Mesir, sementara Umar tinggalnya di Madinah, dididik oleh pamannya Abdullah bin Umar ya.
Jarak yang demikian jauh itu tidak menjadikan orang tuanya kehilangan peran. Suatu hari ya, gurunya namanya Kisan itu melaporkan pakai surat, hari ini Umar terlambat sholat asar gara-gara habis mandi sisiran terlalu lama gitu. Surat sampai Mesir itu, Umar bin Abdul Aziz langsung ngirim balasan ya. Lewat balasan ini saya kirim tukang potong rambut ke Madinah gitu. Bayangkan, Mesir Madinah ini luar kecamatan atau luar negeri. Sampai begitu itu, sampai Madinah langsung digundul rambutnya Umar bin Abdul Aziz. Ini peringatan agar rambutmu tidak melalaikan kamu dari sholat. Ini contoh ayah yang peduli luar biasa, meskipun jarang ketemu, tapi perannya benar-benar hadir, bahkan tidak pernah ketinggalan informasi update perkembangan anaknya ya. Ini termasuk nih teman-teman, kalau anaknya sudah di pesantren ya, kalau pesantren bagus tuh pastinya ngasih kesempatan sak wayah-wayah ketemu, tak masalah kan, untuk membangun apa tadi, kedekatan. Apalagi pesantren putri, maaf ya, saya kemarin Masya Allah dapat ilmu luar biasa dari pesantren putri ya. Jadi pesantren putri itu pesantren darurat. Kenapa darurat? Kan perempuan nggak boleh safar lebih dari 3 hari tanpa mahram kan. Itu di luar kota ya, dititipkan ke guru ya. Guru pun menerima darurat kan gitu. Maka yang begitu harusnya sering dibesuk anak perempuan kita agar terjadi apa? Hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Jangan modal titip dijenguk hanya pas liburan. Ya, jadi kedekatannya kurang penting. Jadi penting antara quality dan quantity. Kalau kuantitinya nggak bisa, pastikan kualitinya yang luar biasa. Bahkan kalau nggak bisa ketemu fisik, nanti ketemu di doa. Nabi Ibrahim itu jarang pulang, tapi anaknya soleh luar biasa karena doanya nggak pernah putus. Surat Ibrahim nanti dibuka ya, minta agar dikirim tetangga yang baik. Bahkan Nabi Ibrahim itu doanya menembus batas. Sudah tahu Mekah gersang, nggak ada air, doanya nekat ya, warzuqhum minas samarat, ya Allah beri mereka rezeki buah-buahan. Ini dongane kewanan gitu. Tapi begitulah, ayah yang paham peran, dia akan menjaga anaknya dengan doa-doa terbaiknya, itu salah satunya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir kan sebelum kita lempar ke teman-teman yang mau bertanya. Tadi terkait dengan doa ya kan? Berarti seberapa penting ini kan doa ayah untuk anak-anaknya itu seberapa urgent atau penting kan? Yang doa ayah ya, doa tadi ya. Bapak Ibu bisa buka di Quran itu, sejauh yang saya baca nggak ada doa dari bunda itu, yang ada dari ayah semua itu. Coba Nabi Zakaria, dia berdoa, fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub ya. Ya Allah, anugerahkan untukku keturunan yang akan menjadi pewarisku, penerus perjuanganku. Nabi Zakaria ya, akhirnya Allah kirim Isa Yahya sebagai ijabahnya. Ketika Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Yusuf ya, ketika mau meninggal dunia, dikumpulkan semua anak-anaknya, diberi wasiat terbaik ya, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut, itu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi hampir wasiat, pesan terbaik, doa terbaik itu ayah yang melakukan. Makanya ini konsepnya memang harus ayah yang banyak doa. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu yang doa siapa? Suami, karena kalimatnya azwajina. Ya Allah, anugerahkan untuk hamba istri-istri gitu kan nggak mungkin suami-suami kan gitu ya. Berarti kan menunjukkan bahwa yang doa siapa? Para suami. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini yang paling legend tentunya di surat Ibrahim ya, diabadikan doanya panjang lebar. Tahu bahwa tempat tinggal anaknya ini nggak ada tetangga yang baik. Saya pernah dengar kiai memberi ijazah, ada bapak ibu yang putra putranya nggak kerasan di pesantren,
Kalau ada yang kerasan, doanya ini, doa Nabi Ibrahim ini, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu condong kepada keturunan hamba, ya, anak dan istri hamba. Itu kan tinggal di tanah tak bertuan belantara, kan Bakkah namanya. Di zar'in, tidak ada tumbuhan satupun tumbuh itu. Beliau doanya, ya Allah, kirim tetangga yang baik kepada istri dan anak-anak hamba. Jadi kalau di pesantren doanya, ya Allah, kirim guru-guru terbaik, ya, kirim teman-teman terbaik. Hari ini penyakit yang merusak mental adalah bulian. Jadi saya suka kalau ada pesantren tegas, kejahatan paling berat adalah pembulian, tidak pakai SP, langsung dikeluarkan. Itu bagus sekali menurut saya, karena pembulian itu merusak mental anak itu. Maka doa orang tua dari rumah Nabi Ibrahim, Masya Allah, dengan berdoa dikirimlah Bani Jurhum, orangnya baik-baik, santun. Nanti salah satunya menikah dengan Ismail, yang kemudian diberi keturunan yang baik-baik pula. Ini doa seorang ayah, ya. Bahkan saya pernah dapat ijazah, ini teman-teman namanya ijazah itu istilah dari kiai. Ada yang pernah merasa anaknya susah dinasehati. Boleh, saya praktekkan, alhamdulillah manjur ya. Ini kalau ditanya dalilnya mana, nggak ada dalilnya ya, berarti bid'ah ya. Bacakan surat Al-Insyirah, ya, karena di situ ada kalimat alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu. Jadi bacakan anak-anak pas tidur, ya, bacakan di telinga kanan alam nasyrah. Anak-anak yang tadi hatinya kasar, susah menerima nasihat, Allah akan lapangkan insyaallah itu. Atau boleh istri yang merasa suaminya susah diberi masukan, bacakan Al-Insyirah gitu ya. Yang penting jangan bacakan Yasin. Digeromeh mati nanti ya. Al-Insyirah. Kenapa ini menjadi yakin kita lakukan? Nah, Allah sudah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Quran itu obat semua. Cari yang sepadan maknanya. Anak nggak kerasan tadi doa Nabi Ibrahim, anak keras tadi alam nasrah. Itu ikhtiar kita agar anak-anak dimudahkan menerima kebaikan-kebaikan. Jadi doa ayah luar biasa, Pak. Jangan pernah berhenti berdoa. Ibu memang dimuliakan oleh Allah, ya, karena Nabi sudah mengatakan siapa yang harus saya utamakan, ibumu, 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 baru ayahmu. Tapi ayah harus kaya doa, karena di semua ayat-ayat Al-Quran yang berdoa adalah para ayah, gitu ya. Bukan berarti bunda nggak doa, cuman ini tadi menjadi petunjuk ayah ini harus kaya dengan doa-doa terbaik untuk anaknya. Baik, terima kasih Dad. Ini insya Allah kita lanjut sebentar, daripada nanti kepotong sama sholat isya, kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang bapak-bapak atau yang ibu-ibu yang mau bertanya dulu. Mungkin dari para ayah dulu yang ada yang mau bertanya, silakan bisa tunjuk jari. Para ayah. Oh, ada tunjuknya tiba-tiba. Jangan jadi ayah bisu. Pak Rabi. Dari biasa tak pernah. Oh. Bundanya mungkin. Kalau belum ada dari bunda, Pak Ibu ada yang mau bertanya? Ada. Ini tidak paham atau perlaku sudah cukup ini? Tapi nggak ada masalah ya. Ada masalah. Ada. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, untuk di keluarga ini kan tidak semuanya mendapat pasangan yang sama ya Ustaz jalannya ya. Kadang ada istri itu yang sudah ngaji misalkan, namun tidak seimbang dengan suaminya. Dan kita tahu bahwa laki-laki itu kan tidak bisa
gengsinya di hadapan istri itu kan tinggi ya, tidak bisa dinasihati. Ketika dinasihati, biasanya laki-laki itu malah semakin buruk gitu Ustaz. Misalkan dikritik atau apa itu kan malah kayak semakin tidak semakin baik, malah kayak semakin berontak gitu ya Ustaz. Nah, untuk keluarga yang mungkin masih seperti itu Ustaz, itu solusinya kalau ada istri yang ketemu dengan suami yang belum ingin belajar, itu kiat-kiatnya bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Jawab langsung. Ya. Ini pertanyaan bukan pengalaman ya. Baik. Jadi tentu hal yang lumrah ya ketika berangkat menikah tidak dari sekufu. Makanya ada nanti jomplang ketika nggak sekufu. Sekufu itu setara. Setara itu bukan syarat sahnya nikah. Boleh kok ya. Yang laki-laki, saya ini banyak proses nikah ya. Ini bukan promo, ini cerita aja ya. Ada laki-laki itu biasanya kalau laki-laki itu mengajukan biodata itu pokoknya yang spesial gitu ya. Ustaz kalau bisa ya satu yang cantik, dua yang pinter ya, tiga yang solehah, nomor 4 ini ya siap diajak hidup susah. Ini syarat paling berat gitu ya, siap diajak hidup susah. Saya selalu ngomong, Mas kalau mau susah jangan ngajak anak orang gitu ya gitu. Jadi selalu ada yang nggak sekufu memang ya, bahkan ya ada ya lelaki sejak zaman dulu itu ada orang-orang yang rupawan mendapatkan istri yang masya Allah ya ujian ya. Ini memang ujian, yang satu bersyukur, yang satu bersabar itu ya. Ini ulama, bahkan ulama ganteng, pinter, bojone cerewet, galak meneh itu. Sampai muridnya tuh geram, Syekh kenapa kok nggak dipeduan aja gitu. Enggak, ini amal soleh saya. Ya, semoga Allah naikkan derajat saya lewat istri saya gitu. Itu nggak sekufu itu. Ya ini kalau ada yang sabar ya Pak itu ya, karena ini ujian ya, insya Allah akan berakhir itu ya. Kalau sabar gitu ya. Ada seorang laki-laki yang tidak rupawan mendapatkan istri yang cakep luar biasa. Zaman Nabi sudah ada Julaibib kan, lelaki yang beruntung istrinya cakep, ya laki-lakinya nggak good looking, nggak good rekening ya sekarang ya, duit rawono rumah ya pas-pasan itu ya, tapi masya Allah dipilihkan Nabi ya. Akhirnya bener lah, ketika tidak sekufu apa yang dilakukan, nah berarti ada yang harus menurunkan standarnya, ada yang menaikkan standarnya, yang penting ya. Nabi menikah dengan Khadijah sekufu nggak dari sisi harta? Enggak. Khadijah itu konon menguasai sepertiga perniagaan di Mekah, sugih banget itu. Menikah dengan Muhammad, lelaki yang bukan kaya. Saya versinya Syekh As-Solabi. Kalau versinya motivator selalu jadilah pemuda kaya kayak Muhammad. Maharnya bukan seperangkat alat sholat, tapi apa? Unta 20. Itu motivator. Tapi kalau di buku sirah, Muhammad mau diajak nikah sama Khadijah, dia belum siap. Ngomong sama pamannya, paman ini Khadijah ngajak nikah, saya belum siap maharnya, kamu nggak usah mikir mahar le, nanti tak ngajak Abbas sama Hamzah, pamanmu yang kaya-kaya, kumpulkan 20 unta untuk lamar Khadijah. Kenapa nggak sekufu tetap bahagia? Begitu menikah, Khadijah langsung fokus dengan rumah. Wahai suamiku, bisnisnya saya serahkan jenengan, saya support dari belakang itu. Akhirnya kawamnya dapat itu, Muhammad tetap mulia sebagai kepala rumah tangga, Khadijah sebagai ibu rumah tangga tidak kehilangan apa? Wibawa juga, karena pekerjaan paling mulia perempuan adalah di rumahnya. Ketika ada tidak sekufu dan egonya tinggi, nah ini yang berdampak nanti, ada mungkin dampak buruk sampai berpisah. Nah tadi kan nggak sekufu, laki-lakinya mungkin maaf ya jarang ngaji karena banyak alasan, capek. Yang kedua
Kalau di kota-kota itu Masya Allah ya, pengajian jam tanggung perempuan banyak itu ya, ngaji jam 9 hari Senin, laki-laki ngapain jam 9? Kerja lah gitu. Ibu-ibu ngaji tahsin hari Senin, hari Selasa ngaji fikih, hari Rabu ngaji bahasa Arab gitu ya. Akhirnya suaminya ora pinter, bojone tambah pinter itu ya. Fakta nggak itu? Fakta kan? Apalagi pengajian-pengajian itu yang meramaikan kebanyakan ibu atau bapak? Hah? Ibu itu ya. Akhirnya suaminya makin tertinggal. Apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah pentingnya mendudukkan diri dengan pas proporsional. Satu, istri pastikan ya dia jangan menyinggung kewamah suami. Sudah benar tadi pertanyaannya. Suami itu merasa kalau kewamahnya dijatuhkan, dia akan nggak terima, egonya itu. Apa ciri pemimpin? Kan tidak suka direndahkan kan cirinya kan ya, dibantah nggak suka itu ya. Yang kedua apa yang dilakukan? Tentu doa yang terbaik ya, doa terbaik pastinya minta kepada Allah yang melembutkan hati. Ketiga ada istilah pepatah nabok nyilih tangan gitu. Tahu nggak arti ini? Artinya lewat pihak ketiga ya, untuk bisa memberikan masukan, mengajak-ngajak. Jadi jangan istri itu surganya itu yang menentukan ridhonya suami. Sepinter apapun jangan mendebat ya. Banyak suami-suami yang merasa direndahkan karena istrinya mungkin lebih pinter ya, bahas bab tentang fikih aja sampai debat itu ya. Ada suami yang ngaji sunnah, kalau sujud harus tangan dulu ya, sementara suaminya kaki dulu. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ya, istrinya mantap, yang kaki dulu tuh dalilnya lemah gitu ya. Suaminya ya sing penting ora badung isih ya ora apa-apa gitu. Sange jengkel gitu. Ada debat terus itu ya. Jadi yang menarik itu harusnya setiap istri itu ya tahu porsinya ya, tidak membiarkan suaminya tentu dengan kondisi yang tidak bertambahnya ilmu, tapi harus cerdas mengelola kata-kata bagaimana biar tidak menyakiti ya. Memang faktanya masih terjadi dikotomi peran laki-laki cari nafkah, peran perempuan apalagi ngabisin mendidik ya, sehingga terkesan perempuan potensi belajarnya lebih banyak ya. Saya jarang pengajian jam tanggung kok pengajian khusus ikhwan jam 9 sampai jam 11 hari Rabu, ada nggak ada itu ya. Hingga suaminya ya, apalagi perempuan yang banding-bandingkan, suaminya kerja di laut ya, makin hitam istrinya makin ini tentu tidak sepadan ketika kita nanti membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Saya kira itu ya, jadi perlu banyak berdoa. Ada kadang begini juga, hidayah itu masuk kadang lewat anak. Saya punya pengalaman misalnya ketika orang tua misalnya masih kultur kejawen ya, mungkin diajak sholat masih susah ya, lewat pintu anak kita terkadang itu justru masuk gitu ya. Misalnya minta diajari eyangnya, kum bacaan iftitahku gimana itu, nek kakungnya nggak isin nggak itu masuk kakung nggak bisa gitu. Ada akhirnya seorang kakek akan berusaha belajar. Nah, kadang dari situ. Atau mungkin anak perempuan kita neneknya belum pakai jilbab ya, kita nasihati bolak-balik belum masuk gitu ya. Kadang lewat anak kecil justru ya minta diantar ya, atau dipakaikan jilbab, kemudian ngajak yang putrinya yang itu kok nggak pakai gitu, kadang terasa ya. Bahkan memang dakwah itu kadang begini. Saya pernah datang ke Ustaz siapa yang di pesantren Merapi Merbabu gitu ya. Ada petani-petani itu yang sering sholatnya nggak tepat waktu, terus kemudian dikasih kaos gratis, tulisannya
kaosnya yang bagus ya biar dipakai, tulisannya begini, saya petani soleh selalu sholat tepat waktu gitu. Wah, akhirnya nek sudah adzan kok belum balik, dilokke kaosmu gitu, petani soleh gitu ya. Atau yang anak perempuan itu ya, kaosnya begini, ibuku solehah kemana-mana pakai jilbab, padahal ibunya belum pakai jilbab itu ya. Jadi nasihat dari siapapun itu. Atau ayahku rajin ngaji padahal bapaknya gak pernah ngaji. Jadi banyak cara untuk orang tua. Tidak sama tentu antara istri ke anaknya dengan istri ke suaminya menasihatinya. Butuh seni yang dengan sini ya. Tidak membiarkan, tapi butuh kecerdasan dalam memberikan masukan. Ya. Mungkin yang terakhir, kalau ayah masih ada yang kita kasih kesempatan satu untuk bisa, silakan. Pak siapa namanya? Pak Fahri. Fahri. Wali santri. Yayasan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanya, mungkin ini juga atau maaf ya tidak, ini bagian dari yang mungkin butuh diedukasi juga. Okay. Seperti kami itu suami istri kerja itu, ya ini mungkin butuh tips-tipsnya. Kemudian yang kedua terkait dengan anak ya. Karena ada hal yang mungkin ya, karena tadi kami harus bekerja itu kan pasti ada sesuatu yang pernah menjadi luka pada anak, luka batin pada anak ini kan. Karena pasti ketika anak itu pernah ya terluka seperti itu akan mempengaruhi mentalnya gitu kan. Ya ini untuk memperbaiki lah jadi mental anak itu harus seperti apa sebagai seorang ayah. Mungkin itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan berarti ya. Yang pertama, solusi untuk suami istri yang bekerja tadi ya. Baik, memang era hari ini tentu dengan kehidupan yang kita dituntut untuk banyak memenuhi tuntutan kebutuhan ya. Ada mungkin suami yang bekerja belum mengcover, atau mungkin istri punya potensi sehingga harus bekerja. Berarti kan ada banyak faktor yang menyebabkan suami istri harus bekerja. Kemudian apa yang bisa dilakukan terkait dengan pendidikan anak? Yang jelas ini sesuatu yang dalam Islam itu mubah bekerja itu ya. Bahkan perempuan pun boleh bekerja dengan syarat catatan tertentu dalam syariat gitu kan. Misalnya ada di Quran juga ada putri Nabi Syuaib yang bekerja ya. Kerjaannya bahkan pekerjaan laki-laki kan, menggembala kambing ketika itu. Kemudian sejarah juga mencatat istrinya Zubair bin Awam namanya Asma harus bekerja ya, ngurusin ladang Zubair seluas itu, kuda-kudanya yang pilihan Zubair kan kaya raya ternyata itu ya, jadi harus bekerja itu. Nah, bagaimana terkait dengan anak itu? Nah, ketika saya membaca tafsir surat Ali Imran, di sana ketika Allah mengisahkan Hannah, meskipun nggak ada namanya ya, tapi dengan inisial itqalatim ro'atu Imrana, ketika istri Imran berkata ya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ketika Hannah melahirkan itu posisinya adalah tidak ada suaminya, meninggal sudah ya. Tadi Maryam lahir dalam kondisi yatim ya. Kemudian Hannah kan memilih tidak menikah kan, artinya single parent dalamnya. Dia juga harus menafkahi dirinya sendiri kan. Akhirnya apa yang dilakukan Al-Quran memberikan solusi, wa kaffalaha Zakaria ya. Kemudian kami kafilkan, kami bebankan pendidikan itu kepada Zakaria.
Nah di sini juga ada petunjuk, berarti ketika tidak bisa memberikan pendidikan selayaknya sebagai seorang ayah dan bunda, berarti tugasnya adalah mencarikan pendidik yang baik, amanah, karena itu bagian dari solusi ya. Tapi jangan kemudian diartikan, karena ini nggak ideal. Yang paling ideal apa? Ya peran tadi, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik yang paling pertama. Tentu kalaupun bekerja yang terbaik, tidak meninggalkan peran sebagai seorang pendidik. Itu yang idealnya. Tapi kalau nggak ideal, carikan guru yang baik, karena itu bagian dari ikhtiar yang mungkin dilakukan sembari tentu punya progres ya. Kalaupun bekerja itu mengurangi mungkin yang perempuan porsinya ya, untuk biasanya mungkin memakan waktu sampai setengah hari, mungkin mulai dikurangi sampai bisa ideal pastinya. Karena bagaimanapun ada yang hilang nanti dalam diri anak, yaitu sentuhan biasanya dari orang tua. Harus mengganti dengan waktu yang lain kalau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang meninggalkan peran sebagai ayah atau bunda pada anak. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Pak, trauma, luka pengasuhan. apa bahasanya, luka kepengasuhan gitu ya. Dalam Islam sebenarnya kaidah umumnya kan wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha kan. Konsepnya itu wa adbi sayyi'atal hasanah. Kalau ada keburukan yang kamu lakukan, sebagai obatnya apa? Lakukan kebaikan. Tamhuha, kebaikan itu akan menghapus luka dari keburukan tadi itu. Berarti kalau jarang ketemu selama ini, berarti obatnya ya sering ketemu kan. Kalau mungkin selama ini nggak punya waktu, berarti berikan waktu. Kalau selama ini mungkin perangainya orang tua kasar, berarti ganti dengan yang lembut. Karena nggak ada obat lain kecuali diganti dengan kebaikan yang bisa menutup keburukannya. Sebenarnya ada definisi yang perlu direvisi. Pernah mendengar parenting VOC? Parenting VOC, ibu-ibu nih, Bu, tadi sore-sore anak-anak main ya, kemudian dengan nada lembut ya, ayo nak, ini sudah jam 5 mandi ya. Anak mandi nggak? Tapi kalau parenting VOC ya, ibu hitung 3 kali nggak mandi ya. 1, 2, 3 langsung mandi nggak? Berarti masih manjur kan parenting VOC. Artinya Islam itu punya ya batasan kapan harus tegas, bahkan keras pada anak ketika ada hal-hal yang memang harus ditegasi. Enggak, sholat itu pelanggaran paling berat dalam Islam, sampai Nabi mengajarkan pukul anakmu 10 tahun belum mau sholat. Jadi nggak boleh dengan alasan nanti ngantuk, kasihan di kelas, bangun terlalu pagi, enggak ya. Kemudian saya masya Allah ketemu, tidak ngajari kekerasan ya, tapi ini ngajarin untuk tidak gampang mencerna sesuatu itu langsung menyimpulkan ya. Ngomong keras itu menimbulkan luka belum tentu. Pernah mendengar ya, anak yang dikerasi itu apa namanya, sel cerdasnya jadi hilang. Ya, ada kayak gitu. Ya, ada gitu ya. Ya. Sampai ada kesimpulan gini, nah ada bapak ini pas kumpul-kumpul kok delongak-delongok, itu kemungkinan istrinya galak itu. Karena dia nggak cerdas dengan pelongo bujune galak. Itu kan ilmu titen Pak, belum tentu bener ya. Apakah kemudian nggak cerdas? Ini saya ketemu guru alumni Yaman ya. Di Yaman itu masya Allah, orang-orang itu, jangan kan pernah lihat videonya kan, ada guru nyimak santri bacaan keliru, sendalnya sudah begini yang nempel gini ya. Akhirnya anaknya nangis sampai bisa gitu ya. Kemudian guru itu ketika nitipkan muridnya kepada mahasiswa Indonesia ya, sambil digawani pentung, nanti nek anak ini angel diatur pengapa ke ya, kon sholat digodet gitu ya, itu ya. Yang luar biasa katanya, tidak ada dendam anak sana kepada orang tuanya.
ternyata itu termasuk kebersihan hati orang tua, bukan karena kebencian, bukan karena sesuatu yang mungkin berangkat dari pokoknya anak kudu manut tapi tidak tumbuh dengan cintanya. Maka ada kala menghukum itu tanda cinta, itu juga perlu dipahami. Jadi trauma itu perlu juga dilihat kasusnya seperti apa. Belum tentu pendidikan yang tegas. Kayak kita zaman dulu kan, kalau di sekolah dimarahi guru berani lapor nggak? Karena kalau lapor pasti ditambah kan begitu. Apakah kemudian saya kok nggak pernah dendam ya, dulu dipukul bapak sampai belalur ya nggak pernah titenono aku gede tak balas, nggak ada kayaknya itu ya. Jadi saya kira luka pendidikan itu ya obatnya tentu di luar tegasnya itu ya kita lembut kepada anak-anak kita. Ada wayai mungkin dimarahi karena kesalahannya sudah layak dimarahi, tapi berikutnya lembut, terutama pas tidur itu ya, bisikan kalimat-kalimat afirmatif yang positif kepada anak-anak kita agar Allah hilangkan traumanya atau berikan kelembutan kepada hati anak-anak kita. Ala kulli hal, ada fasenya Islam itu. Islam melarang memberi hadiah kalau nggak punya prestasi kan ya. Dan jangan menghukum kalau nggak punya salah. Tapi kuncinya begitu. Jadi kalau anak nggak salah dihukum, itu nanti merasa terdolimi. Kalau anak nggak punya prestasi dikasih hadiah, dia bisa mati rasa. Mau nggak prestasi aja dapat hadiah, ngapain harus berprestasi kan begitu. Jadi pendidikan selalu punya pedoman di dalam Islam, itu nggak ada yang tanpa ada pedomannya insya Allah dalam Islam. Itu nggak Pak kurang lebihnya. Baik, Masya Allah. Nggak terasa ini sudah mau 7:30. Karena waktu yang memang membatasi, maka yang terakhir closing statement bisa dikasih pesan ya, mungkin yang terpenting atau yang paling penting mungkin untuk para suami atau ayah ini, pesannya apa dari antum ini tadi? Terakhir. Kalau pesannya ya jangan terlalu serius sih dalam rumah tangga. Banyak guyonnya aja sih ya, itu insya Allah masalah akan cair itu ya. Daripada serius rak cair itu. Jadi kuncinya sebenarnya berumah tangga itu, kalau ahlul Quran itu kan fabidzalika falyafrahu, harusnya ahlul Quran itu banyak senyum, banyak seneng ya. Hal-hal yang tidak penting ya di dalam rumah tangga itu kadang menjadi penting ya. Hal-hal yang tidak jadi pemicu nggak usah dipermasalahkan, hal yang sepele itu. Jadi saling menghargai saja. Menurut saya istri harus tahu bahwa suami kita ini kadang butuh dukungan untuk hal-hal yang nggak penting tadi ya, hobi-hobi tadi didukung nggak masalah. Sudah banyak kok suami makin sayang kalau hobinya didukung istri, selama tidak melalaikan kewajibannya. Kepada suami yang baik itu pastinya adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi kuncinya sih pada perlakuan kepada istri, karena ini kalau mau boleh tahu dan boleh jujur, istri kasih lembar tanpa kasih nama, bagaimana suami jenengan menurut jenengan itu. Nah, kalau dikasih nama nanti nggak berani ya suami saya itu, kalau jujur itu kata Nabi, tolok ukur suami itu istri ya. Kan khiyarukum li ahlihi, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada pasangannya. Nabi aja pernah didatangi perempuan, dia janda namanya Ummu Qais, dilamar 2 orang bareng di hari yang sama. Beliau bingung milih yang mana ya Rasulullah. Ada 2 yang ngelamar, Nabi kenal dua-duanya. Siapa yang ngelamar? Fulan dan Fulan gitu. Baik, Fulan yang ini dia seorang lelaki yang kaya tapi tidak pernah meletakkan tangannya. Artinya apa? Ringan tangan tapi duitnya oke. Ya. Sementara lelaki yang satu ini, dia lelaki yang lamah lalahu, nggak punya duit tapi hatinya lembut. Pilih mana bu? Sing ngamuan duitnya oke, sing ngaus tak ada duit.
Pilihan yang ketiga gak ada. Akhirnya Nabi nggak menyarankan. Saya sarankan kamu menikah dengan Usamah bin Zaid. Dia lelaki yang bekerja keras dan lembut. Nah, kan begitu. Jadi ternyata kelembutan itu yang disukai oleh perempuan. Ya, maka jadilah suami yang lembut, jangan emosional, jangan pemarah. Itu insya Allah kunci langgengnya rumah tangga. Jadi kuncinya memang lembut tadi itu. Fabima rahmatin minallahi lintanahum walaupun tafadhal walidul qalbi lang fadhu min hawlik. Ayo mulai hari ini ya tidak usah nada tinggi, ada masalah selesaikan dengan baik. Bahkan ada kalanya masalah itu nggak usah dianggap masalah, hilang kadang. Ya, gitu. Jadi nggak usah mempermasalahkan selama masalah dipermasalahkan, karena didiamkan bisa hilang. Begitu ya. Jadi pesannya jadilah suami yang lembut, syukur-syukur yang lembut, duitnya oke tadi ya. Amin, amin. Baik, alhamdulillah untuk kajian kita di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian kita di malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa tahiyyatul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.